Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas materi mengenai aliran-aliran filsafat yang akan disampaikan oleh kelompok 3. Untuk anggota kelompok 3 sendiri, yaitu yang pertama ada Ananda Salma, yang kedua Rifa Fauzia, yang ketiga Sifwan Alif, dan yang keempat Umar Husaini. Adapun aliran-aliran filsafat yang akan kita bahas hari ini, yang pertama ada aliran progresivisme yang akan dibahas oleh Umar Husaini, yang kedua ada aliran esensialisme yang akan dibahas oleh Ananda Salma, yang ketiga dan keempat ada aliran perennialisme dan aliran rekonstruksionalisme yang akan dibahas oleh Rifa Fauzia, dan yang terakhir ada aliran idealisme yang akan dibahas oleh saya sendiri, Sifwan Alif. Nah, yang pertama, progresivisme. Pendidikan bukan sekedar pengetahuan pada siswa, namun berisi beragam data empiris dan teoritis untuk memberikan keterampilan dan alat-alat yang bermanfaat untuk berinteraksi dengan lingkungan. Nah, di sini guru sebagai fasilitator dan motivator. Sifat-sifat progresivisme yang pertama ada fleksibel atau tidak kaku, ada yang curious, ingin mengetahui, dan ada yang toleran atau open-minded. Yang selanjutnya pandangan hidup progresivisme yaitu pandangan ontologi. Ontologi progresivisme mengandung pengertian dan kualitas evolusionis yang kuat. Pengalaman diartikan sebagai ciri dinamika hidup, dan hidup adalah perjuangan, tindakan, dan perbuatan. Sedangkan pandangan epistemologi, terdapat pembedaan antara pengetahuan dan kebenaran. Pengetahuan adalah informasi, fakta, prinsip, proses, kebijakan. Sedangkan kebenaran adalah kemampuan suatu ide dalam memecahkan masalah. Untuk pandangan aksiologi, ialah timbul karena manusia mempunyai bahasa, sehingga memungkinkan adanya relevansi seperti yang ada dalam masyarakat pergaulan. Nah, untuk progresivisme dalam pendidikan memandang bahwa pendidikan sebagai alat untuk memproses dan merekonstruksi kebudayaan baru yang dapat menciptakan situasi yang edukatif dan pada akhirnya dapat memberikan warna dan corak dari output yang dihasilkan, sehingga keluar yang dihasilkan itu anak didiknya akan lebih baik lagi. Berikutnya ada aliran esensialisme. Nah, esensialisme ini merupakan pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak awal peradaban umat manusia. Esensialisme memberikan dasar berpijak pada pendidikan yang penuh fleksibilitas, terbuka untuk perubahan, toleran, dan tidak ada keterkaitan dengan doktrin tertentu. Berikutnya, pandangan hidup esensialisme. Yang pertama ada pandangan ontologi. Nah, sifat yang menonjol dari ontologi esensialisme ialah suatu konsep bahwa dunia ini dikuasai oleh tata yang tiada celah, yang mengatur isinya dengan tiada celah pula. Dalam pandangan ini, pendidikan bertujuan untuk membimbing peserta didik menjadi makhluk yang berkepribadian, bermoral, serta mencita-citakan segala hal yang serba baik dan bertaraf tinggi. Berikutnya, pandangan epistemologi. Teori kepribadian manusia sebagai refleksi Tuhan ialah jalan untuk mengerti epistemologi esensialisme. Karena jika manusia mampu menyadari realita dirinya sebagai mikrokosmos dan makrokosmos, maka manusia pasti mengetahui dalam tingkat atau kualitas apa rasionya mampu memikirkan kesemestaan itu. Selanjutnya, pandangan aksiologi. Pandangan ini sangat dipengaruhi oleh pandangan ontologi dan epistemologi. Dalam bidang aksiologi, faktor peserta didik perlu dipandang sebagai agen yang ikut menentukan hakikat nilai. Esensialisme didasari atas pandangan humanisme yang merupakan reaksi terhadap hidup yang mengarah pada keduniaan, serba ilmiah dan materialistis. Selain itu,
diwarnai oleh pandangan-pandangan dari paham penganut aliran idealisme dan realisme. Tujuan umum aliran esensialisme dalam pandangan ini ialah membentuk pribadi bahagia di dunia dan juga di akhirat. Nah, selanjutnya esensialisme dalam pendidikan. Bagi esensialisme, pendidikan yang berpijak pada dasar pandangan itu mudah goyah dan kurang terarah. Karena itu, esensialisme memandang bahwa pendidikan haruslah berpijak pada nilai-nilai yang memiliki kejelasan dan tahan lama sehingga memberikan kestabilan dan arah yang jelas. Ketiga, aliran perennialisme. Kata perennial diartikan sebagai abadi atau kekal dan dapat berarti pula tiada akhir. Dengan demikian, esensi kepercayaan filsafat perennial yaitu berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang bersifat abadi. Aliran ini mengambil analogi realitas sosial budaya manusia, seperti realitas sepohon bunga yang terus-menerus mekar dari musim ke musim, datang dan pergi, berubah warna secara tetap sepanjang masa, dan dengan gejala yang terus ada dan sama. Ciri-ciri utama aliran perennialisme yaitu aliran ini memandang keadaan sekarang sebagai zaman yang sedang ditimpa krisis kebudayaan karena kekacauan, kebingungan, dan kesimpang siuran. Perennialisme berpendapat untuk mengatasi gangguan kebudayaan diperlukan usaha untuk menemukan dan mengamankan lingkungan sosio-kultural, intelektual, dan moral. Inilah yang menjadi tugas filsafat pendidikan. Perkembangan konsep-konsep perennialisme banyak dipengaruhi oleh tokoh-tokoh berpengaruh seperti Plato, Aristoteles, dan Thomas Aquinas. Di samping itu, menurut Plato, manusia secara kodrat memiliki 3 potensi, yaitu nafsu, kemauan, dan akal. Program pendidikan yang ideal yaitu berorientasi kepada ketiga potensi itu, agar kebutuhan yang ada pada setiap lapisan masyarakat dapat terpenuhi. Ide-ide Plato tersebut kemudian dikembangkan lagi oleh Aristoteles yang lebih mendekatkan kepada dunia realitas. Tujuan pendidikan menurut Aristoteles yaitu kebahagiaan. Untuk mencapai tujuan pendidikan ini, aspek fisik, intelektual, dan emosi harus dikembangkan secara seimbang, bulat, dan totalitas. Sebagaimana tujuan Aristoteles, maka Thomas Aquinas mengemukakan pendapatnya tentang tujuan pendidikan sebagai usaha untuk mewujudkan kapasitas atau potensi yang ada di dalam diri individu agar menjadi aktif dan menjadi aktualitas. Dengan demikian, peranan guru terutama mengajar dalam arti memberi bantuan pada anak untuk berpikir jelas dan mampu mengembangkan potensi-potensi yang ada pada diri anak. Yang keempat, aliran rekonstruksionalisme. Sebenarnya aliran ini sepaham dengan aliran perennialisme dalam menghadapi krisis kebudayaan modern. Bedanya, cara yang dipakai berbeda dengan yang ditempuh oleh perennialisme. Namun, sesuai istilah yang dikandungnya, yakni berusaha membina suatu konsensus yang paling luas dan paling mungkin tentang tujuan utama dalam kehidupan manusia. Untuk mencapai tujuan itu, rekonstruksionalisme berusaha mencari kesepakatan semua orang mengenai tujuan utama yang dapat mengatur tata kehidupan manusia dalam suatu tataran baru seluruh lingkungannya. Maka, melalui lembaga dan proses pendidikan, aliran ini ingin merombak tata susunan lama dan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang sama sekali baru. Tujuan tersebut hanya dapat diwujudkan melalui usaha bersama dan bekerja sama semua bangsa. Pengikut aliran ini percaya bahwa bangsa-bangsa di dunia telah tumbuh kesadaran dan sepakat untuk menciptakan satu dunia baru, dengan kebudayaan baru, di bawah satu kedaulatan dunia serta di bawah pengawasan mayoritas umat manusia. Itulah ide-ide yang tersimpul dalam aliran rekonstruksionalisme ini. Cita-cita sebagaimana yang diinginkan oleh aliran ini tidak hanya dalam teori, melainkan menjadi kenyataan dan terlaksana dalam praktik. Hanya dengan melalui usaha bersama dan bekerja sama antar bangsa, dapat diwujudkan satu dunia yang memiliki potensi-potensi teknologi. Usaha tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran dalam bidang-bidang kesehatan, keamanan, jaminan hukum, dan
menguatkan jalur-jalur ekonomi dan perdagangan antar negara, tanpa membedakan warna kulit, agama, dan negara besar atau kecil. Nah, untuk aliran filsafat yang terakhir yaitu idealisme. Menurut Plato, idealisme berasal dari kata ide yang berarti dunia di dalam jiwa. Jadi, aliran idealisme ini lebih fokus terhadap sesuatu yang bersifat ide dan selalu memandang rendah sesuatu yang bersifat materi ataupun fisik. Di dalam idealisme juga menjelaskan tentang aliran yang menilai baik buruknya perbuatan manusia dan tidak memperbolehkan sama sekali manusia untuk bergantung. Manusia itu harus mempunyai prinsip yang lebih tinggi menurut idealisme. Definisi idealisme sendiri yaitu aliran filsafat yang percaya bahwa sesuatu yang konkret hanyalah hasil pemikiran manusia. Kaum idealisme sendiri menyebutnya sebagai ide atau gagasan. Menurut idealisme, ide atau gagasan adalah pengetahuan dan kebenaran yang tertinggi. Nah, untuk memahami sesuatu, idealisme menggunakan metode dialektik, yaitu metode yang menggunakan dialog, pemikiran, dan perenungan. Nah, untuk materi aliran-aliran filsafat telah selesai disampaikan. Jadi untuk pertemuan kali ini, kesimpulan dari aliran-aliran filsafat pendidikan yang kita gunakan dalam proses pembelajaran sangat mempengaruhi karakter peserta didik untuk kedepannya. Masing-masing aliran memiliki ciri-ciri dan pengaruh terhadap pendidikan. Filsafat pendidikan, eksistensialisme bersifat humanistis, progresivisme merupakan pendidikan yang berpusat pada peserta didik, perennialisme merupakan pendidikan yang berpusat pada nilai-nilai luhur yang kekal dan dianggap kuat untuk menjadi pandangan hidup. Esensialis merupakan aliran filsafat yang mendukung perennialisme. Rekonstruksionisme adalah aliran pendukung progresivisme yang memfokuskan pendidikan pada karakter serta sosialisasi peserta didik. Sekian pemaparan dari kelompok 3. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.